wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Kita kenalan dulu yuk. Teman-teman semuanya, kenalin aku Adi Ratna Dwi Tani, mahasiswa S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini aku pengen mengajak teman-teman semuanya belajar bersama mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Yuk langsung saja kita beralih ke materinya. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Setiap warga negara wajib melaksanakan hak dan kewajibannya tersebut dengan tanggung jawab. Tentu kalian masih ingat kan apa pengertian hak dan kewajiban? Hak dan kewajiban merupakan dua komponen yang tidak bisa dipisahkan. Jika kita ingin mendapatkan hak, maka harus menunaikan kewajiban. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, atau karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan dan keharusan atau sesuatu hak yang harus dilaksanakan. Menurut Profesor Notonegoro, hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Kewajiban adalah sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Dalam hal ini, bisa diberikan oleh pihak lain dan sifatnya bisa dituntut secara paksa jika tidak dipenuhi. Atau secara singkatnya, hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban tersebut tepatnya tercantum pada pasal 27 hingga 34 Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara harus sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk pengertian hak warga negara dan kewajiban warga negara, untuk hak warga negara itu merujuk pada hak-hak yang melekat pada individu sebagai anggota suatu negara atau kewarganegaraan. Hak warga negara diberikan kepada warga negara oleh konstitusi atau hukum negara tersebut, dan hak-hak ini melindungi kepentingan dan kebebasan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan. Pengertian hak warga negara dapat mencakup hak-hak berikut. Yang pertama, hak sipil. Hak sipil adalah hak-hak yang memberikan perlindungan terhadap tindakan diskriminasi dan pelanggaran terhadap kebebasan individu. Ini termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak atas privasi, hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan beragama, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk memiliki properti. Yang kedua, hak politik. Hak politik adalah hak-hak yang memberikan warga negara hak untuk berpartisipasi dalam proses politik negara mereka. Ini mencakup hak untuk memilih dalam pemilihan umum, hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, hak untuk berorganisasi politik, hak untuk memberikan suara dalam proses pengambilan keputusan, dan hak untuk menghadiri pertemuan politik.
Untuk kewajiban warga negara merujuk pada tanggung jawab dan tugas yang harus dipenuhi oleh setiap individu sebagai anggota suatu negara atau keluarga negaraan. Kewajiban-kewajiban ini ditetapkan oleh hukum negara atau konstitusi dan merupakan bagian penting dari hubungan timbal balik antara warga negara dengan negara. Beberapa pengertian kewajiban warga negara secara umum. Yang pertama, kepatuhan terhadap hukum. Kewajiban mendasar warga negara adalah mematuhi hukum negara. Ini termasuk menghormati aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, serta menghindari pelanggaran hukum dan kegiatan ilegal. Yang kedua, loyalitas terhadap negara. Warga negara memiliki kewajiban untuk bersikap setia dan memiliki loyalitas terhadap negara tempat mereka tinggal. Ini meliputi penghargaan terhadap simbol-simbol nasional, partisipasi dalam kegiatan publik, dan pembelaan terhadap kepentingan dan keamanan negara. Yang ketiga, kewajiban militer. Di beberapa negara, warga negara dapat memiliki kewajiban untuk mengabdi dalam angkatan bersenjata. Ini bisa berarti wajib militer atau kewajiban layanan militer selektif. Warga negara diharapkan untuk melaksanakan kewajiban militer sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang keempat, partisipasi politik. Warga negara diharapkan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik negara mereka. Ini termasuk hak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum, menjalankan hak memilih dengan tanggung jawab, dan berkontribusi pada proses pengambilan keputusan melalui partisipasi aktif dalam organisasi politik, diskusi publik, atau kampanye sosial. Yang kelima, kewajiban pajak. Warga negara memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan hukum negara. Pajak ini diperlukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya. Yang keenam, kewajiban sosial. Warga negara memiliki kewajiban untuk berkontribusi pada masyarakat dan membantu mereka yang membutuhkan. Ini dapat dilakukan melalui partisipasi dalam kegiatan sukarela, mendukung program amal, atau berperan dalam membangun komunitas yang lebih baik. Apakah kalian sudah tahu hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia? Kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang pertama, menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Terdapat pada pasal 27 ayat 1. Contoh menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia yaitu saat di tempat umum kita harus menaati peraturan di tempat umum, melaksanakan norma yang berlaku, melawan sikap-sikap yang bertentangan dengan hukum, misalnya separatisme. Yang kedua, menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terdapat pasal 28C ayat 1. Yang ketiga, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Terdapat pada pasal 30 ayat 1. Kewajiban sebagai warga negara lainnya yaitu 1. Menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Artinya, kita harus menaati setiap peraturan yang ada di Indonesia. Yang kedua, membayar pajak. Artinya, kita harus membayar pajak negara karena pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan. Contoh membayar pajak yaitu membayar pajak rumah dan bangunan, membayar pajak kendaraan bermotor. Yang ketiga, mengikuti pendidikan dasar.
Artinya setiap anak di Indonesia wajib belajar 12 tahun yang dibiayai oleh pemerintah. Selanjutnya, hak warga negara. Hak warga negara yang pertama yaitu pekerjaan dan penghidupan yang layak terdapat pada pasal 27 ayat 2. Yang kedua, berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan terdapat pada pasal 28. Yang ketiga, memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya terdapat pasal 28C ayat 2. Yang keempat, hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang terdapat pada pasal 28B ayat 2. Hak sebagai warga negara selain tadi yang kita bahas, ada pun hak lainnya yaitu yang pertama mengeluarkan pendapat. Artinya bebas mengeluarkan pendapat dengan syarat pendapat yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bersifat provokatif. Yang kedua, menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintah. Artinya, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa ada dibeda-bedakan. Yang ketiga, beragama dan beribadah. Artinya, bebas melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Pasal 29 ayat 2. Yang keempat, membela negara. Artinya, ikut membela negara dengan menjadi yang terbaik agar dapat mengharumkan bangsa dan mensejahterakan negara. Sekian pembelajaran kita, semoga bermanfaat. Semoga dapat bertemu di lain waktu. Aku adalah kami pamit dulu deh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.